saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Ada sesuatu yang saya ingin sampaikan hari ini, bahwa Tuhan punya cara yang khusus untuk menolong umatnya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Kami perlu Tuhan untuk menolong hidup kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja dalam jemaat. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4. Hakim-Hakim 4 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Amin. Saudara sekalian, ini adalah hakim satu-satunya hakim perempuan. Dia seorang nabiah. Ya, kalau laki-laki disebut nabi, kalau perempuan disebut nabiah. Dan dia manusia biasa, saudara sekalian. Dia bisa jatuh cinta, dia bisa melahirkan anak, dia bisa hidup, tentu dia di rumahnya dia memasak, saudara sekalian, untuk keluarganya. Katanya suaminya bernama Lapidot. Saudara pemirsa sekalian, kita memang seringkali tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita. Kalau sudah baca ayat-ayat di atas, orang Israel sedang dijajah, ya. Dan kemudian muncullah ini nabiah hakim Deborah ini, saudara sekalian. Kata firman Tuhan dalam bagian yang lain, katanya ayat 7, dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau
turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Rupanya jenderal yang satu ini bergantung kepada mami. Itulah Hakim Deborah. Menurut saya tidak salah juga sih, karena mereka sedang dijajah. Ya. Oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak kita semua, mari kita menghormati siapapun yang Tuhan kirim untuk menjadi gembala jemaat saudara sekalian. Ya, misalnya kami di JKI Baru Batam, kami itu sudah 12 tahun ini gembala adalah Ibu Selvi. Ya. Dan saya pun menghormati dia, walaupun saya sebagai senior pastor dan bapak rumah tangga. Keputusan dia berkenaan dengan jemaat, saya juga harus ikuti. Apa yang dia minta kepada saya untuk dikerjakan sebagai warga jemaat, saya lakukan. Itu cara kita untuk menghormati orang yang dipilih oleh Tuhan. Seperti di sini, itu Jenderal Jenderal Barak di sini, dia mengatakan kalau ibu tidak maju, saya tidak berani maju. Maksud dia ialah dia sebenarnya menghormati, tapi ada salah kaprah sedikit. Sebenarnya kalau dia mendengarkan kata-kata nubuatan, kalau dia tahu itu nabiah, itu pasti terjadi. Kalau nabiah mengatakan kita menang, kita pasti menang. Ya, jangan kita kemudian menjadi orang yang takut. Oleh sebab itu, lebih banyak lagi saudara mendengarkan apa kata-kata hamba Tuhan di gereja saudara sekalian. Jangan kemudian anggap remeh dia. Oh, dia sekolahnya tidak sampai sarjana teologi, tapi Tuhan sudah pakai dia. Sudah mendengar ada hamba-hamba Tuhan yang memang sederhana. Mereka hanya ikut kursus misalnya, tetapi kemudian orang buta mereka doakan melihat. Ini terjadi sekarang ini, zaman modern ini, tahun-tahun ini saudara sekalian. Mereka mendoakan orang yang sudah gila, hilang ingatan, seorang bapak 20 tahun. Udah kehilangan tahun-tahun terbaiknya. Mereka doa puasa dan mereka doakan sembuh. Jadi mari kita menghormati hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani di gereja kita. Jangan menganggap remeh hamba Tuhan. Itulah yang terjadi ketika 50 orang murid Nabi yang menyaksikan bagaimana mereka tidak lihat memang. Mereka menyaksikan bagaimana mereka melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bagaimana itu Nabi Elisa memukul sungai Yordan dengan jubah dari Nabi Elia dan kemudian itu terbelah sungainya. Mereka katakan apa? Roh Elia sudah hinggap pada Elisa. Dan saudara-saudara tahu bahwa kemudian hari kita mengerti bagaimana memang double portion, 2 porsi dari kuasa Allah pada Elia memang diberikan kepada Elisa. Sehingga mujizat yang dia lakukan itu 2 kali lebih banyak daripada mujizat yang luar biasa, maksud saya. Itu 2 kali lebih banyak daripada Nabi Elia. Dan kalau sudah mendengar misalnya bagaimana Nabi Elia itu ya mengadakan mujizat sebanyak 7 kali, maka Elisa 14 kali. Sampai sudah jadi tulang juga dia masih mengadakan mujizat. Tetapi dalam waktu yang begitu singkat, murid Nabi katakan, "Oh, biarkan kami pergi, 50 orang ini pergi. Kami ini orang-orang yang kuat mencari Elia. Jangan-jangan dia sudah dibuang oleh Tuhan ke satu lembah." Coba saudara dengar baik apa yang saya katakan. Bisakah Tuhan itu begitu jahat? Jadi mereka berpikir negatif tentang Tuhan. Karena itu mereka gagal total. Kenapa? Itu Nabi Elia sudah ketawa-ketawa di surga sana. Mereka masih mencari dia dan kerugiannya besar. 50 orang pergi 3 hari 3 malam dan tidak dapat apa-apa. Dan sehingga kemudian muncullah ayat yang mengatakan, "Bukankah sudah kukatakan tadi jangan pergi?" Ini 50 orang loh saudara sekalian yang mengalami kerugian seperti itu.
Nah, hari ini kita mendengar tadi apa yang saya sudah katakan. Tuhan mengangkat ini satu-satunya hakim dalam sejarah umat Tuhan. Hakim pada masa itu sama saja dengan raja. Cuma dia otoritasnya langsung daripada Tuhan. Jadi saudara sekalian, yang pertama mari kita mulai menghormati hamba Tuhan. Atau siapapun juga dalam gereja kita yang Tuhan beri karunia khusus. Nanti silakan saudara membaca misalnya dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7-11. Di sana ada macam-macam karunia. Dan kalau gerejamu mau bertumbuh, engkau harus menghargai semua orang yang punya karunia khusus seperti itu. Dan bila engkau menghargai orang yang punya karunia khusus seperti itu, maka saudara, gerejamu akan bertumbuh dan engkau sendiri akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Ternyata terbukti kemudian Barak memang menang melawan pasukan dari Yabin dan Sisera, tetapi yang punya nama ialah Ibu Yael, ya, seorang perempuan yang membunuh Panglima Sisera itu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih anugerah-Mu bagi kami. Dan kami percaya bahwa hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua tahu menghargai hamba Tuhan di gereja kami, dan juga menghargai semua teman-teman kami satu jemaat yang Tuhan beri karunia khusus dalam pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.